البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullahu ta'ala, wa kadzalika akhlaquhu wa aqwaluhu wa af'aluhu wa siratuhu sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula akhlak beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau, dan sejarah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, kulluha min ayatihi wa dalaili nubuwatih. Itu semua adalah bagian dari ayat-ayat Nabi. Kalau hi-nya kembali kepada Nabi, disesuaikan dengan yang setelahnya. Dan sebagai petunjuk akan benarnya kenabian beliau, betul-betul beliau adalah Nabi, betul-betul beliau adalah layak menjadi utusan Arhamur Rahimin, zat yang maha penyayang yang mengutus beliau. Kama asyara ila dzalika Syekh Taqiyuddin rahimahullah, sebagaimana itu telah diisyaratkan oleh Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah. Faqad jabalahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ajmalil akhlaq. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dicetak oleh Allah Ta'ala di atas akhlak yang paling indah, wa azkaha, akhlak yang paling suci, wa ikhtara lahu afdalaha wa aulaha, dan Allah telah memilihkan untuk beliau akhlak yang paling utama dan paling tinggi. Aula paling utama. Wa akhlaquhu muqtabisatun minal Qur'an, dan akhlak beliau itu adalah diambil dari Al-Qur'an. Iktibas makna asalnya adalah mengambil cahaya. Kama qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Dan Rasulullah yang paling pertama mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau wahai Rasulullah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Maka memang Allah Ta'ala maha baik, sehingga jangan heran Rasul pun adalah makhluk yang terbaik, dan sangat tinggi ihsan beliau kepada para makhluk. Di samping sangat tinggi pula ihsan beliau kepada Allah Ta'ala, betul-betul ibadah yang tingkat tinggi. Sebagaimana muamalah beliau juga muamalah yang tingkat paling tinggi. Tayyib. Qala al-Aufi an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, Atiyah bin Sa'ad al-Aufi, Abu Sa'id ini dhaif, mudallis dan sayyul hifdz. Tapi boleh untuk syawahid kalau ada pendukung. Wa innaka la ala khuluqin, maksudnya adalah wa innaka la ala dinin azim, dan sungguh engkau benar-benar di atas agama yang agung. Wa huwa dinul Islam. Wa fi sahih Muslim nomor yang ke-746, An Sa'id bin Hisham qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ama taqra'ul Qur'an? Beliau bertanya, hamzahnya hamzah istifhamiyah, ma'nya adalah ma'nafiyah. Apakah engkau tidak membaca Al-Qur'an? Qultu bala. Dia mengatakan, tentu saya membaca. Faqalat kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran itu sendiri, yaitu realisasi dan pengamalan dari Al-Quran, serta penjabaran dan penerangan dari Al-Quran. Wa makna hadza, makna dari ucapan ini adalah annahu sallallahu alaihi wasallam mahma amarahullahu bihi fil Quran imtasalah, yaitu apapun yang Allah Ta'ala perintahkan kepada beliau di dalam Al-Quran, beliau mengerjakannya. Wa mahma nahahu anhu ijtanabah, dan apapun yang beliau larang Rasulullah dari suatu perbuatan, maka beliau pun menjauhinya. Hadza ma jabalahullahu subhanahu alaih. Inilah yang Allah cetak, Allah subhanahu wa ta'ala cetak pada diri Rasulullah SAW. Apa itu? Minal akhlaqil jibiliyah al asliyatil azimah, berupa akhlak-akhlak yang memang sudah bersifat fitrah pada diri beliau, yang asli, bukan bukan polesan-polesan seperti kebanyakan para politikus
dia wajahnya senyum tapi hatinya penuh dengan apa? Kebencian. Boleh jadi wajahnya tampak penuh rahmat sementara hatinya boleh jadi penuh dengan kejahatan barangkali. Terutama apa? Politikus kafir. Kalau muslimin masih ada kebaikan. Tayyib. Rasulullah betul-betul apa? Di atas akhlak yang asli dan agung. Allati lam yakun ahadun minal bashar wala yakunu ala ajmala minha. Yang mana belum pernah ada seorang pun dari manusia dan tidak akan pernah ada seorang pun dari manusia yang berada di atas akhlak yang lebih indah daripada akhlak beliau. Fakana fihi sallallahu alaihi wasallam minal haya'i wal karami wasyaja'ati wal hilim. Pada diri Rasulullah SAW ada rasa malu. Rasa malunya bahkan apa? Lebih pemalu daripada gadis-gadis pingitan. Kedermawanan, bahkan apa? Seandainya beliau memiliki makanan sebanyak duri-duri dari pohon-pohon yang ada, pokok-pokok yang ada di lembah itu, niscaya telah diberikan kepada para sahabat. Semua ghanimah telah diberikan pada mereka. Bahkan apa? Bagian beliau dari faik pun telah diberikan. Seperlima dari ghanimah juga telah diberikan kepada mereka. Betul-betul kedermawanan yang sangat tinggi. Kambing di antara apa? Di antara dua gunung semuanya dikasihkan kepada orang Badui. Demi apa? Demi keselamatan dia di dunia, yaitu apa? Dengan masuk Islam, dan keselamatan dia di akhirat sebagai apa? Seorang mukmin. Ini adalah apa? Betul-betul kedermawanan yang luar biasa. Kedermawanan demi apa? Agar orang mau masuk Islam, bukan agar orang sekedar apa? Pangkah partai dia. Ini nilai yang terlalu rendah. Cari akhirat, bukan cari dunia. Tayyib, kedermawanan yang asli, murni dan ikhlas. Wasyaja'ah, demikian pula masalah keberanian. Tidak perlu mempersiapkan kendaraan yang aneh-aneh, yang perlu pakai pelana, perlu apa. Kuda yang belum sempat pakai pelana langsung beliau apa? Beliau pakai. Untuk apa? Menuju ke perbatasan Madinah ketika ada suara gemuruh yang mengejutkan. Nah, ketika orang-orang yang lain mau berangkat, tahu-tahu Rasulullah sudah balik lagi mengatakan lam tura'u. Jangan takut kalian, tak perlu kalian takut. Ternyata apa? Kepala negaranya sudah sampai ke perbatasan dan balik lagi, periksa langsung. Bukan apa? Nyuruh yang lain. Walaupun boleh menyuruh yang lain, tapi betul-betul Rasulullah ada di puncak keberanian. Ali bin Abi Thalib yang paling pemberani saja, Ali mengatakan, kalau keadaan sudah semakin genting dalam peperangan, justru kami yang berlindung di belakang Rasulullah. Ini kata Ali sendiri dan hadisnya sahih, ma'ruf. Wal hilm, yaitu apa? Tidak tergesa-gesa untuk membalas kesalahan orang lain. Yaitu apa? Mudah memaafkan. Kalau ini adalah perkara pribadi, bukan perkara agama. Ini hilm. Wasafah, yaitu memaafkan secara umum. Kalau hilm itu kembali kepada apa? Kesabaran, tidak tergesa-gesa memberikan hukuman dan siksaan. Kalau safah ini memaafkan, tidak menilai ini sebagai dosa. Enggak apa, saya maafkan sudah. Sudah tidak ditulis lagi. Tayyib. Wasairil akhlaqil kamilah, dan seluruh akhlak-akhlak yang sempurna, mala yuhad, yang tidak mungkin kita batasi. Hanya Allah sebagai pencipta Nabi yang mampu membatasinya. Kita tidak akan mampu membatasinya. Wala yumkinu wasfuh, dan tidak mungkin itu untuk digambarkan. Seandainya umur kita panjang dan Allah memudahkan, kita baca Syama'il Muhammadiyah, betul-betul apa? Seakan-akan tergambarkan karakter Rasulullah dari awal sampai akhir, dari atas sampai bawah, baik yang bersifat apa? Jasmaniyah sampai yang bersifat rohaniyah, karakter-karakter yang layak untuk jadi teladan bagi semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan, baik pemimpin ataupun rakyat, dan semuanya. Wa qad kharrajal Imamu Ahmad fi musnadihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan Al-Imamu Ahmad telah meriwayatkan di dalam musnad beliau dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Rasulullah SAW bersabda, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia sudah ada di kalangan orang Arab. Tinggal apa? Disempurnakan lagi, kemudian disebarkan contoh itu kepada seluruh penduduk bumi. Memang orang Arab sudah punya akhlak-akhlak yang bagus, lebih bagus daripada apa? Akhlak bangsa-bangsa yang lain. Tinggal disempurnakan, lalu apa? Contoh ini, contoh yang nyata ditebarkan ke seluruh bumi. Tayyib. Ini di Musnad Imam Ahmad nomor yang ke 8939, dan memang sanadnya sahih. Tayyib. Qauluhu wa yu'siruna kalam Allah. Ini berarti kita baca dulu yang di atas. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa yu'siruna kalamallahi ala ghairihi min kalami akhyarin nas. Mereka lebih mengutamakan firman Allah daripada
ucapan-ucapan yang lain dari apa? Ucapan orang-orang yang terbaik. Walaupun dia orang terbaik di kaumnya atau orang terbaik di zamannya, tetap firman Allah harus lebih diutamakan. Wahyu itu lebih apa? Harus diutamakan daripada ucapan orang yang tidak maksum. Thayyib. Qala rahimahullahu taala Asy-Syarih ay yuqaddimuna kalam Allah ala kalami ghairihi min khalqihi kainan man kan. Ahlus sunnah wal jamaah lebih mengutamakan firman Allah daripada ucapan-ucapan yang lain dari para makhluknya siapapun dia. Wala ya'diluna an, dan tidak mau untuk mereka tidak mau menyimpang dari firman Allah. Wala yu'aridunahu bima'qul, dan mereka tidak mempertentangkan firman Allah dengan hasil dari pemikiran akal. Wala qauli fulan, dan tidak pula mempertentangkan firman Allah dengan ucapan si fulan. Fa innahul furqan, karena kalamullah itulah furqan, sebagai hakim dan pembeza antara kebenaran dan kebatilan. Al-mufarriqu bainal haqqi wal batil, sebagai pemisah mana yang benar dan mana yang batil. An-nafi'u wad-dar, ini kembali ke Allah dohirnya ya. Allah itulah yang memberikan manfaat dan dia pula yang mampu menimpakan bahaya. Maka jangan cari yang lain, karena Allah yang paling tahu apa yang bermanfaat dan apa yang membahayakan. Wahuwal imam, Allah adalah imam, atau kembali ke Al-Quran, Al-Quran adalah imam. Alladzi yajibut tiba'uh, yang wajib untuk diikuti. Memang kita wajib mengikuti Al-Quran dengan dalil yang sangat banyak dan ma'ruf di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Waruju'u ilaihi 'indat tanazu', wajib kembali kepadanya ketika ada perselisihan. Kembali kepada Al-Quran, bukan kepada rasio pakar ini, pemikir itu, dan perenung ini, dan penghayal itu, dan seterusnya. Karena kalau dalam demokrasi semua orang bicara, orang pandai sampai orang yang bodoh pun semuanya bicara. Bahkan penjudi pun bicara, kira-kira yang menang siapa ini? Kalau yang menang ini 1000, kalau yang menang itu saya bayar kamu 1000. Sampai untuk judi semuanya bicara. Itla sa'adata fid dunya wal akhirati illa bil iktisami bihablillah, karena tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan berpegang teguh. Iktisam ini berpegang teguh disertai dengan apa? Iltija, yaitu berlindung. Di dalamnya ada nilai perlindungan. Karena isma artinya adalah perlindungan, bukan hanya memegang. Berlindung kepada apa? Kepada tali Allah, agar selamat dari segala macam kecelakaan. Inilah kunci kembalinya, tapi banyak orang-orang tidak tahu. Tidak tahu dan tidak mau tahu. Wala najata illa bitamassuki bima jaa fi kitabih, dan tidak ada keselamatan kecuali dengan berpegang teguh kepada ajaran yang datang di dalam kitab sucinya. Ya, pencipta manusia lebih tahu apa yang layak dan sesuai dan menguntungkan untuk manusia. Tidak mungkin manusia lebih pandai daripada penciptanya. Fa innahu syifa'u wan nuru wal hayatul haqiqiyah, karena Al-Quran itulah obat, Al-Quran itulah cahaya, dan Al-Quran itulah kehidupan yang hakiki. Semua jawaban yang dicita-citakan manusia selama ini ada di situ. Cuma banyak manusia yang sombong, tidak mau kembali ke Al-Quran. Tayyib. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Tapi banyak manusia lebih suka pada percerai-beraian. Ada beza sedikit langsung buat partai sendiri. Tidak mau ikut apa? Tali Allah Ta'ala. Qala Qatadah wa Suddi wa katsirun min ahli tafsir huwal Qur'an. Iya, bahkan apa? Jumhur ahli tafsir mengatakan hablullah adalah Al-Quran, karena ini adalah tafsir Rasulullah SAW dalam hadis Abi Syuraih Al-Khuzai. Ketika menyebutkan apa itu, menyebutkan tentang alaikum bil Quran fa innahu hablullahil matin, habluhu fa innahu hablun tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biaidikum. Dia adalah tali yang mana ujungnya yang satu di tangan Allah, yang satu di tangan kalian. Lan tadillu ma in tamassaktum bih, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan itu, karena Allah yang membimbing dan menuntun kita. Allah yang lebih tahu jalan yang benar, sebagaimana nanti di akhirat Allah pula yang akan membentangkan sirat di atas neraka jahanam sampai kepada surga. Yang ikut sirat itu maka dia selamat. Tapi barang siapa tergelincir memilih dari jalan itu ketika di dunia, di akhirat memang dia akhirnya menyimpang dari jalan itu, maka dia akan masuk ke dalam neraka dan sengsara. Memang kuncinya adalah apa? Ikut bimbingan Allah, niscaya selamat. Tayyib. Beliau mengatakan di sini, qala Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an,
Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, nomor yang ke 1786. Dan yang rajih ini adalah mauquf hasan. Mauqufun hasan, dan cukup kalam Ibnu Mas'ud. Beliau adalah mufassir terbesar di zaman beliau. Setelah beliau meninggal, maka apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'an huwa hablullah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah. Wa huwa nurul mubin, dan dia adalah cahaya yang terang, yang jelas. Wasyifa, dan dia adalah obat an-nafi, yang bermanfaat. Wa ismatun liman tamassaka bih, dan dia adalah keselamatan, perlindungan bagi orang yang berpegang teguh dengannya. Wa najatun liman ittaba'ah, dan keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, nomor yang ke-2906. Tapi di dalam sananya ada Harits Al-A'war, dan dia adalah Rafidiyun kadzab, enggak perlu diambil. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an huwa hablullahil matin. Kalamnya betul. Tapi apa? Cukup dengan sanad-sanad yang lain. Al-Qur'an adalah tali Allah yang kokoh. Wa huwa dzikrul hakim. Dia adalah peringatan yang penuh hikmah, meletakkan segalanya telah tepat pada tempatnya. Undang-undang yang lain serba apa? Try and error, istilah orang-orang. Coba-coba, kadang keliru, kadang tepat. Kalau keliru akhirnya apa? Orang-orang parlemen berpikir lagi, coba kita lihat yang betul apa sih? Sebenarnya nggak sesuai ini. Iya, karena kalian tidak tahu yang gaib, tidak tahu kesudahan perkara-perkara. Pencipta kalian lebih tahu, yang harusnya kalian taat pada Dia. Wa huwa siratul mustaqim. Al-Qur'an adalah siratul mustaqim. Wa huwal ladzi la tazighu bihil ahwa. Al-Quran itulah yang mana hawa nafsu tidak akan memesongkannya. Ya, tidak akan mampu mereka untuk memesongkan Al-Quran, menyelewengkan Al-Quran. Wala takhtalifu bihil alsinah, dan lisan-lisan tidak akan berselisih. Karena apa? Betul-betul Allah telah menetapkan pakai bahasa Arab. Semuanya akan kembali ke situ. Wala yashba' minhul ulama. Ulama tidak akan pernah merasa kenyang. Sampai bahkan setingkat Syekhul Islam tidak akan pernah merasa kenyang. Bahkan apa? Setiap kali direnungkan semakin banyak faedah di balik itu. Wala yakhluqu an kasratir rad, dan Al-Qur'an tidak menjadi usang. Yakhluq yaitu usang, karena banyaknya tirdat, yaitu diulang-ulang. Semakin diulang-ulang semakin indah dan lezat, bukan semakin membosankan. Wala tanqadi ajaibuh, keajaiban-keajaibannya itu tidak akan pernah habis. Man qala bihi suddiq, barang siapa berkata dengan Al-Quran, yaitu mengucapkan Al-Quran, berdalil dengan Al-Quran, suddik, dia akan dibenarkan. Wa man amila bihi ujir, barang siapa mengamalkannya maka dia akan mendapatkan pahala. Wa man hakama bihi adal, barang siapa berhukum dengan itu adal, maka dia akan mampu bersikap adil. Wa man du'iya ilaihi hudiya ila siratim mustaqim, barang siapa diajak ke situ maka dia telah terbimbing kepada jalan yang lurus. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.